Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Mengatakan akan mencabut FPI sampai ke akar-akarnya. Ingat itu. Jadi yang menyatakan itu Satgas atau DPC PDI Perjuangan Surabaya. Kalau sampai mencabut FPI ke akar-akarnya, kalau secara organisasi kita nggak ada masalah. Ente maksudnya mencabut FPI atau mencabut Islam ke akar-akarnya? Strategi Cina menguasai Indonesia, yang pertama menguasai tanah dan lahan. Cara mereka sistematik dan biasanya menggunakan tangan oknum ustadz, oknum ulama, oknum ya. Kedikjayaan Cina, kebangkitan PKI, gerakan Kristen, gerakan revolusi Syiah, ini terakumulasi wallazina kafaru ba'duhum awliya'u. Bab jihad sudah depan mata kita. Bahwa gerakan Cina ini, kalau boleh saya awali misalnya, secara nasional Cina sudah menguasai 72 sampai 74% sertifikat tanah yang menjadi resmi di atas tangan mereka dengan menggunakan akses BPN, Badan Pertanahan Nasional. Di Jakarta, dalam catatan yang saya tahu, Jakarta itu sudah 87% sertifikat tanah muslim itu di tangan Cina Kristen. Merasa dia, termasuk KJP segala macam, terlalu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja. Itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap nggak ada. Kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Ada kejadian seorang masyarakat yang punya tanah cukup luas, sekitar 10 sampai 20 hektar. Cukup luas lah kalau dia punya tanah seluas itu. Harga tanah yang cuma 3 juta rupiah itu dia ditawar oleh orang Cina, dia melepas dengan harga 30 juta. Dengan harapan tanahnya tidak dibeli. Yang terjadi apa? Ternyata ketika disebut angka 30 juta, maka orang Cina bilang, saya beli semuanya. Jadi saya himbau buat para jamaah, ini permainan sedang gila-gilaan. Sebetulnya mereka tidak kuat, kecuali memang banyak pengkhianat. Tokoh-tokoh masyarakat dengan atas nama ulama, dengan atas nama ustadz, dengan atas nama pimpinan pondok pesantren, justru mereka yang sering menjadi para calo. Itu yang saya susah membahasakan. Baiklah, mudah-mudahan hari ini kita bisa secara sistematik memahami bagaimana gerakan mereka sebenarnya kalau tidak dijawab. Tadi kalimat Ustadz Fahim itu betul, kekuasaan. Jadi akhirnya orang-orang Cina itu menjadi mediator. Orang-orang Cina ini kemudian dia pada ujungnya dia punya pasukan yang namanya Po Antui. Pasukan Po Antui ini pasukan Cina bersenjata, laskar Cina bersenjata. Di antara tugas mereka adalah membunuh ulama, membunuh habaib, dan membunuh tokoh-tokoh Islam. Tapi kemudian di awal 2015 patung Po Antui itu diabadikan dengan sangat megah di Taman Mini Indonesia Indah oleh orang yang bernama Cahyo Kumolo yang Cina itu. Ya, jadi biar tahu banyak orang Cina yang tampangnya Cina, ada Cina yang tampangnya bukan Cina. Misalnya siapa? Victor Laskodat. Kalau ada yang suka lihat di televisi, ketua fraksi partai Nasdem itu Cina asli. Ya. Jadi kita nih sulit, termasuk perdebatan dengan orang yang bernama Jokowi. Jokowi ini seorang Jawa asli atau Cina asli. Itu perdebatan cukup panjang. Nah, bukunya ada di buku
Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri. Nah, itu memang menjadi perdebatan dan saya tidak masuk di wilayah itu, nanti jadi dibilang makar lagi ya. Kita tidak takut, cuma persoalannya kita perlu paham dulu, Cina ini tidak bisa dilawan dengan cara yang emosional. Cina itu licik, licin, halus, culas, dan dia sering menggunakan tangan orang lain. Saya ceritakan kasus penggusuran Luar Batang. Luar Batang itu daerah nelayan di tepian laut di Jakarta Utara. Tanggal 10 bulan April tahun 2016, malam hari itu sekitar 400 tentara berseragam itu sudah bersemayam di satu kelurahan, satu RW. Ya, kurang paham nih kalau di Surabaya ini satu RW sama ya, RW juga ya. Saya mungkin suka banyak istilah-istilah pengelompokan, tapi 400 tentara angkatan darat berseragam, mereka ada di satu lingkungan yang luasnya cuma beberapa RT, satu RW. Saya coba tanya jamaah dengan spontan, kalau ada lingkungan satu RW yang luasnya diisi hanya kurang lebih 1000 sampai 1500 KK, ada 400 tentara datang sejak semalam jam 10 malam dan mereka berkeliaran di lingkungan itu, masyarakatnya gembira apa resah? Itu yang terjadi. Dan besok harinya tanggal 11 bulan Februari bulan April 11 April 2016, itu kampung itu di Delco pakai traktor. Dan kalau boleh saya cerita, banyak ibu-ibu yang sedang sholat duha di musola itu ditendang oleh tentara itu, diseret, dibanting, dibuang ke jalan raya. Saya tidak ingin memberikan pemanasan yang terlalu tajam terhadap kelakuan tentara. Memang itu karena dibayar oleh orang Cina. Maka saya cari, karena saya dianggap adalah tenaga ahli dan pakar di bidang PKI, maka saya datangi beberapa jenderal-jenderal aktif yang punya jabatan strategis. Saya tidak sebut nama orang dan kantornya, saya datangi beliau. Saya marah, saya bilang, Jenderal, ini PKI-nya bangkit kok dibawa anak-anak seperti PKI. Rupanya beliau tahu. Ya Ustadz, karena memang di bawah ini, kami ini menjadi orang yang serba salah. Sudah sulit keuangan, sulit bisnis, sulit bergerak, dan sulit untuk memerankan diri. Karena senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat maupun TNI secara umum itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada polisi. Polisi hari ini punya senjata-senjata organik yang sangat modern. Jadi kalau sampai ribut polisi dengan tentara, tetap polisi akan habis, tetapi mereka punya senjata yang hebat. Saya tidak ingin lebih jauh, mungkin kita tuntaskan dulu ini, nanti kita dialog bagaimana Cina itu bergerak terus. Bagaimana Cina yang kemudian memberikan satu mekanisme sehingga 2% mereka menguasai kita. Jadi kita bisa pahami bagaimana apa usaha orang-orang Cina di masa-masa mereka menghadapi pra kemerdekaan. Kita ingin katakan dengan tegas, tidak ada. Orang Cina itu selalu jadi benalu, selalu bertampil. Di zaman Belanda jadi hamba Belanda. Di zaman Jepang, Cina pernah dijajah Jepang. Silakan buka sejarah. Cina yang sebesar itu pernah dijajah oleh Jepang. Di zaman PKI, dia PKI, contohnya siapa? Ya Ahok. Ahok itu masuk menjadi Bupati Belitung Timur tahun 2004 lewat partai afiliasi Baperki. Baperki itu Cina PKI. Jadi dari awal Ahok memang PKI. Jadi ketika dia menggusur kampung pulau di Jakarta Timur, 1.300 warga digusur, apa kata Ahok? Jangan berikan sebutir nasi pun pada mereka, jangan berikan setetes air pun pada mereka. Memang begitu dia orang. Dan ketika terjadi demonstrasi rutin oleh teman-teman Front Pembela Islam setiap hari Jumat, dan ada kerusuhan pertanggal 13 Oktober 2015, maka anak-anak EV tertangkap 17 orang, 1 orang disiksa dan mati di tahanan polisi 1 orang, dan tidak pernah dibahas. Lalu terjadi rapat di Polres Jakarta Utara. Apa kata Ahok? Polisi, water cannon-nya jangan diisi air, ganti dengan bensin, biar mati semua orang yang demo itu. Itu persis pernyataan Stalin.
Aku rela membunuh 30 juta mayat manusia asalkan aku berkuasa. Jadi dalam acara di Mata Najwa, di koran, di media televisi yang bernama Metro TV itu, ya, itu Najwa Shihab bertanya kepada si Ahok, Hok, bagaimana anda? Oh, biarin saja, biar aja 2000 orang mati, nggak masalah, yang penting pembangunan Jakarta lancar. Itulah watak orang berpaham komunis. Jadi betul Ustaz Fahim, antum tadi singkat itu jadi pegangan buat saya. PKI bangkit, tapi kan perdebatan kita selalu memang PKI-nya ada, PKI-nya di mana? Nah, karena saya hari ini sudah terlanjur memberikan tema tentang Cina, saya tuntaskan dulu tentang Cinanya. Kalau nanti memang jamaah bisa mendalami, mungkin bisa ikut hadir di acara Muhammadiyah atau nanti malam. Tapi kalau mau baca, sempat saya buat ini buku selama 30 tahun saya berkelana, ini saya abadikan, Menangkal Kebangkitan PKI. Ini memuat sistematika gerakan PKI, tahapan-tahapan PKI, 10 langkah kebangkitan PKI. Di sini ada TAP MPRS nomor 25, hasil Kongres Ulama tahun 57, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi bagus buat pegangan para tokoh masyarakat bahwa PKI itu bukan sekedar ada, tapi memang mereka sudah sampai kepada kerja-kerja perjuangan mereka yang cukup serius. Nah, di tangan saya juga ada ADART PKI terakhir. Bagaimana kita berorganisasi bisa menghasilkan ADART? Waduh, luar biasa. Ini hasil kongres yang ke-10 di Magelang tahun 2010, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan, dan hari ini saya tidak menduga Ustadz Fahim itu membuka kalimat komunisme. Memang komunisme cukup sulit masuk ke dalam frame berpikir masyarakat, karena emangnya ada PKI. Yang jelas pernyataan Polda Metro Jaya Muhammad Iriawan yang dia bilang nggak ada itu PKI, mengada-ada saja PKI itu. Yang jawab langsung Riyamizat Triakudu. Apa kata Pak Menhan, Menteri Pertahanan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, dialah PKI-nya. Tolong camkan ya, bukan Alfian loh yang bicara. Alfian cuma mau kasih tahu itu, ya. Untuk nanti detail kita bisa putarkan filmnya nanti di PDM Muhammadiyah saja. Karena kalau dibuka di sini bolak-balik pindah-pindahin slide lama. Ya, artinya pada hari ini saya ingin mengatakan berbicara Cina sebetulnya bicara situasi yang sangat berbahaya. Ya, karena Cina ini bekerjanya mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan bergerak-gerak, padahal saya tidak melakukan ini nih. Nah, baik buat jamaah semua, paling tidak saya sudah memberikan pengantar yang tegas bahwa merebut kemerdekaan itu adalah pekerjaan kaum pribumi, bukan orang Kristen. Wah Ustadz, kok kita jadi egois? Tidak egois, karena dulu orang menjadi pekerja yang jabatannya enak, gajinya besar, mesti masuk Kristen dulu. Logikanya, tidak mungkin orang mengusir calon majikan. Bisa dipahami jamaah? Penting ini saya sampaikan supaya kita jangan, karena sering diperdebatkan apakah di DPR, apakah di kalangan pembicaraan di forum-forum nasional. Dulu orang mau jadi pegawai Belanda syaratnya masuk Kristen. Jadi kalau ada orang jadi pegawai, jabatannya tinggi, rumahnya besar, gajinya besar, lalu dia beragama Kristen, lalu dia bilang dia ikut berjuang kemerdekaan, bohong. Tidak ada, sama dengan kasus ABRI. Kalau kita mau paham kenapa tentara sejak tahun 60-an ke sini tidak dekat dengan kita, karena ketika Belanda pergi, datang Jepang, maka muncullah laskar-laskar rakyat yang sangat dikenal adalah model-model Kenin dan Keibo dan Heiho. Tapi yang paling kuat ada 3, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Itulah satuan-satuan laskar bersenjata rakyat yang dimiliki di Indonesia. Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Kemudian merubah menjadi TKR, BKR, TRI, TNI. Pada tahun 1952 diadakan registrasi, sehingga tentara-tentara yang sekarang jadi tentara ini tidak tahu sejarah aslinya perjuangan tentara. Nah, mereka
diseleksi dengan menggunakan bahasa Belanda. Makanya tentara kesini otaknya banyak yang sekuler. Jangan salahkan mereka, mereka perlu dilakukan membuka kembali kenapa jadi tentara. Itulah Sudirman. Jenderal Sudirman itu diketahui oleh banyak orang, pertama dia turun untuk menghadapi agresi Belanda, yang kedua dia mendapatkan perintah dari pengurus besar Muhammadiyah untuk total membackup itu. Sama dengan Bung Tomo. Kalau Bung Tomo sebagai eksekutor daripada resolusi jihad. Jadi kalau ada warga NU yang tidak mau berjihad menegakkan syariat Islam, itu berarti nyasar. Oh iya, itu kan hasil ulama-ulama tahun 1930-an. Perubahan-perubahan kemudian itu karena tadi tahun 63 mereka backup Nasakom. Lagi-lagi komunis. Saya tidak ingin terlalu jauh, nanti ada yang tersinggung. Yang jelas pada hari ini kita bicara sejarah bahwa negara kita memang negara yang sudah hampir jebol karena Cina sekarang sudah jadi raja. Masyarakat kita lebih hafal lagu Mars Perindo ketimbang Indonesia Raya, karena hampir tiap menit, hampir tiap waktu lagu Mars Perindo itu dikumandangkan di televisi. Dan ini persiapan untuk merebut posisi presiden. Kalau Jakarta dianggap selesai, ya. Jadi para jamaah yang berbahagia, kita pada pagi ini mencoba untuk memahami bahwa memang gerakan mereka, kalau boleh dibilang bukan gerakan mendadak. Mereka sudah lakukan ratusan tahun yang lalu. Mereka mulai pungkasi tahun 60-an. Mereka bersenyum manis tahun awal-awal masa-masa kejayaan Orde Baru. Ketika Pak Harto memberikan posisi penting, mereka ditapos. Bagaimana satu waktu Jenderal M. Yusuf menempeleng Lim Silyong, karena Lim Silyong itu datang hanya menggunakan kolor, ya bahasa Betawi itu celana pendek. M. Yusuf ini kan seorang Bugis, orang Sulawesi Selatan. Hei Cina, apa kau kurang ajar, nggak sopan? Pak, luar biasa. Tapi sekarang Cina yang sering nempeleng orang. Di Medan ada anak muda markir motor sembarangan, ditegur sama polisi. Bukan motornya yang dirapikan, tapi polisinya yang ditempeleng sama orang Cina. Ramadan 2016 di Medan juga ada hotel di sweeping kerjasama Satpol PP dengan Polresta Medan. Jadi yang turun itu Polwan, keluar yang punya hotel, dipukul sampai rontok itu giginya Polwan. Saya waktu itu saya share itu ke beberapa jenderal polisi, nggak ada yang reaksi. Jadi sekarang kalau Cina tuh seenaknya aja. Ya, satu hari di Cirebon ada keributan ibu-ibu dengan rombongan Cina. Entah apa sebabnya bertengkar mulut. Lo orang pribumi, kalau nggak ada gue, lu nggak ada yang hidup, lu bakal mati. Lu hidup gala-gala orang Cina. Bayangin tuh. Ini luar biasa, orang Cina ini kalau dibahas banyak dari urusan lalu lintas. Di Jakarta ada kasus, kita semua juga di Surabaya mungkin ada jalan yang cuma satu jalur kan? Halo? Ada kan jalan yang cuma satu jalur kan? Bagaimana seorang Cina melawan arus dengan jalur yang cuma satu? Menggunakan mobil. Bisa nggak Bapak bayangkan? Ini jalan katakanlah harusnya hanya ke sini saja. Dia jalan melawan arus. Lalu ada seorang sosok masyarakat, dia mengambil handphonenya, direkam. Pak, salah jalan. Terserah gua, lo libut aja, lo beli bumi. Saya foto nih Pak, saya film ini. Rekam terus. Sedang debat, datang polisi. Saya tanya mantu, ini orang jalan udah salah nih, lawan arus. Di foto, direkam, datang polisi. Polisi wajarnya negur yang bawa mobil apa negur yang rekam? Ternyata yang dimarahi yang rekam. Hebat kan? Itulah Cina. Jadi Cina ini sekarang memang udah merasa, makanya mesti dipersiapkan. Kalau udah keterlaluan, didaftar saja Cina-Cina yang kurang ajar, dipotong palanya. Nggak ada lagi. Udah nggak bercanda, karena mereka punya program sebagaimana Ustadz bilang. Tapi pesannya tentu jangan sembrono. Adakan tim intelijen khusus dicatat. Kalau bisa punya rekaman, dia menghina, dia sering sekali menghina.
Di mana saya yakin, apakah di Surabaya, apakah di Jakarta, apakah di Medan, mesti kita tahu adanya preman, jagoan, carok. Tapi kalau ketemu kiai, pasti, Pak Yai kemana? Bayangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin ditunjuk-tunjuk mukanya sama si Ahok. Ini luar biasa. Ini hanya watak komunis aja yang berani menghujat ulama. Preman yang paling nakal, yang paling berandalan, yang paling beringas, yang paling kejam, kalau berjumpa dengan seorang ulama masih tetap, dari mana Pak Haji? Kalau di Sunda badai ka mana? Begitu. Jadi memang sekedar diketahui bahwa gerakan ini harus dibaca dengan mendalam, karena di kepolisian dari Kapolrinya sendiri mengatakan komunis itu tidak ada, dan dianggap komunis itu tidak ateis. Itu catat, boleh direkam, boleh di-share kemana-mana. Jadi Kapolri sendiri mengatakan bahwa komunisme itu bukan ateis. Berarti kan dia nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah memahami fakta sejarah, dan tidak memahami dasar-dasar komunisme secara mendalam, walaupun dia doktor S3 dari Amerika. Ya itu saya dapat bukan ngobrol biasa. Kita sudah intens berdebat, dan tapi karena merasa pejabat, dia bilang jangan khawatir dengan komunis. Nah, kita catat Pak Iriawan. Nah, sekarang kita teruskan. Apa yang perlu kita catat? Indonesia menjadi butuh bantuan Cina, dan akhirnya kita berketergantungan dengan Cina. Siapa saja sekarang, kalau Cina libur kita bingung. Toko tutup, fotokopian tutup, ini tutup, ini tutup. Kalau Cina libur kita kelimpungan. Dan catat baik-baik bahwa Cina hari ini memang sangat menghina kita. Dia sangat menghina kita, dan dia bilang apa? Pokoknya tenang aja. Kalau umat Islam kaum pribumi mah yang penting dikasih duit. Dia mah kalau dikasih duit juga belain kita. Itu yang mereka tahu. Maka yang mereka sangat takut adalah para ulama-ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mau diberi sesuatu oleh dia. Cuma saya nggak pernah lihat ada yang nolak sih. Karena besar Pak ngasihnya. Nauzubillah. Semoga kita termasuk orang yang berani menolak kalau dari mereka. Ya memang keadaan tidak ringan. Sekali lagi saya ingin katakan, apa yang saya katakan nanti akan bisa kita bahas dalam tanya jawab. Karena gerakan Cina ini sekarang sudah tinggal pasang, menang Ahok, dia akan kibarkan bendera Palu Arit. Jadi Ahok ini merupakan pintu masuk, gelombang. Jadi kalau kita baca dengan tegas, masuk Ahok menang, reklamasi jalan terus. Di situ akan ada sekitar 40-80 juta orang yang tinggal di sekitar Jakarta Utara. Belum yang di Gresik, belum yang di Bali, belum yang di mana. Jadi bentengnya Jakarta. Makanya di sini harus berhitung bagaimana agar Jakarta Ahok itu bisa kalah. Wah, kami orang Surabaya, Ustadz, bagaimana caranya? Orang-orang Kalimantan, orang Palangkaraya, orang Pontianak, orang Batam, orang Medan, Cina itu pada tanggal 28 Januari 2017 di hari raya mereka libur hari rayanya, ditutup kelentengnya, ditutup wiharanya, mereka berangkat semua di Jakarta, sudah membawa KTP Jakarta. Lalu orang Surabaya berbuat apa buat tanggal 19 April nanti? Saya yakin Bapak punya saudara di Jakarta, telepon, pastikan dia tidak milih Ahok. Bapak punya cucu, punya menantu, punya teman alumni pondok, teman belajar, semua ayo mulai bergerak. Telepon kah, SMS kah, WhatsApp kah, tanyakan satu-satu, japri satu-satu, pastikan bahwa mereka tidak memilih nomor 2. Ustadz mau ceramah, mau kampanye. Sekarang terserah aja tuan-tuan mau mikir apa. Uang mereka punya, polisi mereka punya. Kalau mau tahu kemarin pencoblos itu banyak rombongan datang bawa pedang, minta milih Pak. TPS ketakutan semua, polisi diam aja pura-pura nggak lihat. Sampai segitu kalau mau tahu. Jadi ada nggak boleh, yang muslim nggak boleh masuk. Di situ coblosnya Ahok semua, ada Ahok 100%. Betulan ini, makanya sekarang dari sini saya tidak mengajak kita berbuat yang anarkis dan melawan hukum. Pertama, bantu dengan doa. Kedua, yang punya saudara, teman alumni pondok, teman sekolah, mungkin ada kemenakan, ada mantu, ada anak yang sedang kuliah, atau saudara yang dipastikan punya KTP Jakarta, tanya dulu, kamu nyoblos apa nanti tanggal 19? Pokoknya awas ya, jangan nanti kalau kamu meninggal nggak disolatin. Itu kejadian tuh di beberapa daerah udah mulai.
Wis, pihak gereja jawab. Kata pihak gereja, kalau tidak mau disolatin nanti akan kami urus. Nah, biarin aja, biar jelas dia mempertegas sebagai orang kafir. Jadi ceramah itu benar-benar tadi. Nah, ini persoalannya. Maka kita pada hari ini mencoba menengok dulu supaya kita jangan hanya emosional. Apa yang mereka lakukan, apa kerja mereka. Nah, kerja-kerja mereka ini akan kita lihat supaya kita juga jangan lupa di Surabaya dan sekitar Jawa Timur ini kita punya persoalan. Paling tidak kita punya catatan ada 600 triliun uang kita yang digenggam oleh orang-orang Cina. Dan jumlah yang lain ada yang namanya editansil 1,7 atau 1,3 triliun. Seorang Patrialis Akbar sengaja digitukan supaya dia tidak bisa mengawal proses Ahok, karena dia anggota Mahkamah Konstitusi yang tegas-tegas memberikan disposisi agar Ahok ditangkap. Tapi kan kita sudah, karena udah masuk, udah pakai kaos, pakai rompi oranye, semua kita udah ikut. Nah, tokoh Muhammadiyah korupsi. Itu kan yang muncul kemudian. Sebelumnya Bang Irman Gusman. Jadi kalau saya kasih tahu jamaah, formatnya gini polanya. Saya Cina, yang ngasih itu orang Cina, namanya Basuki juga. Bukan si Ahok. Datang nih, misalnya bapak pejabat. Jadi bapak saya paksa terima uang. Kan 100 juta nggak berapa besar bawaannya kan. Bapak dipaksa. Ketika bapak dipaksa, petugas KPK sudah datang, wartawan sudah foto. Gitu tuh mainnya. Kan dalam ilmu hukum, yang penting ada bukti, ada saksi. Nah, sementara kita hanya nonton televisi. Di televisi kan, wah, pemirsa, inilah salah satu anggota Mahkamah Konstitusi, Bapak Patrialis Akbar dinyatakan OTT, kan gitu, tertangkap tangan. Itu permainan berulang, itu terjadi kepada yang lain-lain. Tapi kalau yang Cina-Cina, maling-maling republik seperti Megawati, seperti SBY, segala macam, nggak ada yang tangkap. Nggak mungkin uang 6,7 triliun lepas kalau tidak ada tanda tangan presiden. Kenapa kemudian terjadi keributan ketika Laksamana Soekardi mulai diurus oleh KPK? Karena nanti akan mengarah kepada Megawati. Jadi uang yang sebanyak 600 triliun ini sebagai sebuah bancakan BLBI, belum lagi sambungan Indosat, belum lagi sambungan blok gas tangguh, belum lagi kapal tanker. Jadi korupsi besar-besar itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap tokoh. Apalagi kemarin terang-terangan menghina agama dan mengatakan tidak ada hari akhirat, jelas komunis. Nggak ada lagi. Jadi gerwaninya udah memproklamirkan diri. Bahkan di Surabaya juga yang mengatakan akan mencabut FPI sampai ke akar-akarnya. Ingat itu. Jadi yang menyatakan itu Satgas atau DPC PDI Perjuangan Surabaya. Kalau sampai mencabut FPI ke akar-akarnya, kalau secara organisasi kita nggak ada masalah. Ente maksudnya mencabut FPI atau mencabut Islam ke akar-akarnya? Itu akarnya. Maka untuk hari ini pembahasan Cina adalah bab kita untuk menegaskan bahwa memang bab jihad sudah depan mata kita. Takbir. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana mereka bergerak, apa yang mereka lakukan. Pak Karno saja yang mungkin tidak terlalu kita lihat sebagai idola, bagaimana kata beliau? Lebih baik saya makan gaplek tapi merdeka daripada makan bistik tapi jadi budak Cina. Luar biasa. Beliau dulu punya keluaran undang-undang atau peraturan yang namanya PP 10. Orang Cina itu tidak boleh punya usaha bisnis sampai ke bawah, hanya boleh paling tinggi di ibu kota kabupaten dan ibu kota Madya. Sekarang sampai ke ujung, dari yang namanya sendal, yang namanya beras, yang namanya telur, yang semua punya dia. Nanti kita lihat bagaimana detailnya mereka itu berbuat. Dan tentu saya harus batasi sampai kita berdiskusi dengan mendalam. Zaman reformasi, kalau yang tidak cukup tahu keadaannya, ketika kerusuhan tanggal 13-14 Mei, yang namanya bandara, apa Juanda, apa Bandara Soekarno-Hatta, itu bandara-bandara, mobil-mobil, pesawat-pesawat yang Boeing 74 itu besar, penuh isi uang semua, dan mereka berangkat ke Singapura dan berangkat ke Cina. Jadi ketika reformasi bergolak, terjadi kerusuhan, itu orang-orang Cina itu pergi dari Indonesia membawa uang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi mereka sebenarnya tidak ada cintanya kepada Indonesia. Mereka itu memang warga negara Indonesia, tapi mereka bukan bangsa Indonesia. Beda dengan orang Arab.
Orang Arab itu jelas Raja Salman datang ke sini, walaupun belum tentu menuntaskan, tapi minimal menghibur kita dari kekejaman Cina yang kurang aja. Cina cuma 1,6 triliun yang direalisasi, yang lain jumlahnya sekian ribu triliun cuma dalam kertas dan janji-janji di atas kertas. Raja Salman konkret dengan menginvest sebanyak 300, dan itu semua tanpa bunga, nol bunganya. Jadi pada hari ini kita coba untuk di bagian apa kita akan mengambil peran. Kita akan tengok bagaimana gerakan reformasi, bagaimana mereka. Jadi kelompok Cina memang sudah terlalu jauh. Di Jakarta itu kalau ada keributan, warga dengan warga, warga dengan aparat, tak gue bilangin Ahok lo, gue bilangin Ahok lo, sampai gitu Pak. Jadi mereka kalau udah salah nih, parkir salah atau apa, ditegur sama aparat, aparatnya dilawan, tak gue bilangin Ahok. Jadi Ahok itu udah seperti memang hero, pahlawan buat mereka. Dan catat pilkada kemarin, seluruh Cina 100% milih Ahok. Yang katanya paling galak, paling protes, ternyata nyoblosnya Ahok juga. Tapi Muslim 40% nyoblos Ahok. Ini kan pertanyaannya tidak bisa kita marahi mereka, karena memang kita mengandalkan masjid dan majelis taklim. Dalam teori sosial, partisipasi keagamaan itu, kalau di Surabaya saya tidak tahu ya, di Jakarta mati-matian saja masjid itu hanya bisa memenangkan 20% suara. Harus keluar out of the box. Udahlah, kalau antum kurang cocok dengan sistem ini, jangan berisik dulu. Ini kan ada yang bilang pemilu kafir lah, bikin selebaran lagi, jangan ikut nyoblos lah. Saya nggak bisa omong banyak, ada yang begitu. Tapi sekarang dengan setelah 212 agak sadar dikit lah, mudah-mudahan nggak begitu terus. Saudara sekalian, saya ingin ajak kita coba menengok dengan baik bahwa kita memang berada kepada satu situasi yang cukup luar biasa ya. Jadi bagaimana gerakan-gerakan mereka itu merupakan sebuah gerakan yang membangun kekuatan yang membuat kita tidak berdaya. Uang. Saya akan kasih refleksi pemilihan gubernur Jakarta tahun 2012. Mohon maaf mungkin kalau ini direkam jadi catatan nggak enak. Siapa Jeffrey Al-Bukhari, jurkamnya Jokowi Ahok? Allah jawab, fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Walaupun saya diprotes oleh anak-anak saya, tapi jangan diomongin yang gitu. Ya Allah jawab, kepalanya bentur pohon, mati. Dia jurkam Ahok, patungnya banyak di kota. Suryani Tahir, Mubalighah terkenal Jakarta juga, Ridwan Saidi juga. Kalau mau tahu, kita menghadapi situasi berat ini karena pengkhianat yang pernah memenangkan Jokowi tahun 2012. Terus terang saja, saya sudah ingatkan waktu itu. Ketika saya ceramah kemana-mana mengingatkan itu, mereka tidak ada yang membantah. Tapi apa yang saya alami, setiap saya mau keluar, setelah saya isi pengajian atau tausiah, Ustaz, uangnya mana buat kami? Ustaz kan habis kampanye. Jadi saya menerangkan jangan pilih Jokowi Ahok, itu dianggapnya saya tim sukses. Saya diminta rata-rata minta 200 juta. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya ini bukan tim sukses. Saya bilang saya kebetulan memang aktif politik, saya memang membidangi analisis intelijen dakwah, dan saya mempelajari gerakan PKI. Jadi penjelasan yang saya sampaikan tentang bahaya Jokowi Ahok pada tanggal 20 September tahun 2012 itu, sepanjang ingatan saya di mana saya menerangkan, masyarakat terima. Cuma ujungnya kalau saya mau keluar, kalau bahasa Betawinya boro-boro diongkosin, yang ada gue dimintain duit. Bener-bener minta Pak, nggak ngomongnya nggak malu-malu. Ustadz kan udah ceramah tadi soal itu. Ntar kita pilih deh, bukan Ahok, tapi mana 200 juta aja. 200 juta tuh aja, kecil kata mereka. Saya tidak bisa lebih jauh. Mari kita lihat bagaimana mereka berbuat dan kita sampai kepada kerja-kerja mereka. Strategi Cina menguasai Indonesia, yang pertama menguasai tanah dan lahan. Cara mereka sistematik dan biasanya menggunakan tangan oknum ustadz, oknum ulama, oknum ya, dan oknum tokoh yang didengar omongannya oleh masyarakat. Saya tidak berani bicara Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya bicara Tangerang aja lah. Tangerang ini saya ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya. Saya malu ceritain, tapi saya ceritakan faktanya.
Tanah-tanah rakyat itu habis karena memang yang jadi calo, kalau di Surabaya calo apa? Calo ya? Ya begitu. Masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak pernah mondok, masyarakat mereka tidak mau sembarangan jual. Pak Ustadz, tanah saya ditawar oleh Sumarekon. Kumaha teh Pak Ustadz, bagaimana? Karena Ustadz ditanya, Ustadz bilang, tenang, dicatat satu-satu. Ntar ada 1, 2, 3, 20. Ntar dia yang nawarin ke sana. Akhirnya tanah itu dijual, dibeli oleh pihak mereka dengan harga yang ditentukan oleh si Ustadz. Terus terang aja, habis. Itu satu. Yang kedua, kalau tanah itu dia beli misalnya sebuah daerah 10 hektar. Ini kalau saya beri kabaran buat bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, dia beli tanah 10 hektar. Tapi nanti dia akan bikin pagar. Paham ya pagar ya? Pokoknya dia bikin pembatas. Belinya 10 hektar, tapi dia bikin pembatas tuh sampai 100 atau 1000 hektar. Kan yang punya tanah marah. Marahnya kemana? Ke lurah kan? Lurah bukan nyalahin yang Cina, malah nyalahin kita. Udahlah, gak usah ribut-ribut. Tanah itu disokok duluan. Akhirnya kita disuruh jual tanah, yang mana harga tanah ditentukan oleh lurah, karena lurah udah ngambil bagian. Terus terang saja, itulah yang membuat saya sampai hari ini buat mereka ini. Jadi mereka kejar saya terus, antaranya mereka 2 kali ngirim utusan agar saya jangan ngomong begini terus. Dikasih uang Ustadz, nggak banyak, cuma 1 dus Indomie. Itu yang pertama tuh tahun berapa? Tahun 97 atau 98. Yang terakhir dia karena saya dekat dengan tentara, dia utus 6 orang jenderal ngajak makan. Ujung-ujungnya ngasih ini cek, nggak banyak, cuma 6 miliar. Saya kan ini juga ya Allah, gimana tuh Ambo? 6 miliar kan, ambil nggak nih ya, gitu ya. Insya Allah tidak. Nah persoalannya kan bukan di Alfian nggak penting. Kesimpulan saya secara logika berarti tokoh yang lebih tinggi dari saya, ulama yang lebih makomnya dari saya, ulama yang lebih kondang dari Alfian, berarti sudah selesai. Saya nggak mau nyebut nama dan alamat. Jadi terus terang hari ini kedikjayaan Cina, kebangkitan PKI, gerakan Kristen, gerakan revolusi Syiah ini terakumulasi, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u. Dan kita punya posisi yang bukan itu yang Allah maksudkan, tetapi itu yang kejadian. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Nah keadaan ini perlu jadi perhatian kita, dan saya ingin coba melihatkan kepada para jamaah apa yang mereka lakukan. Menguasai tanah dan lahan pribumi. Mereka mendirikan bank. Dulu bank banyak, ada bank karya, bank hasta, bank anu, dan itu alat untuk mencaplok uang. Itu kerjaan kaum Cina dulu. Sehingga ketika mereka bisa berhutang dari luar negeri banyak-banyaknya, terjadi ketidakseimbangan keuangan nasional, dan utang mereka harus dibayar oleh pemerintah. Begitu kalau mau tahu. Akhirnya sekarang kita babak belur, utang kita 7 turunan ke belakang itu tidak terbayar, ya yang sebenarnya yang berhutang orang-orang itu. Nah di poin berikutnya yang ketiga ini saya sebutkan, menaikkan pajak. Saya mau laporkan satu hal yang menyedihkan, kasus pesantren. Di akhir periode Pak Fauzi Bowo, itu pesantren di Jakarta ada 96 pesantren. Jamaah tahu sekarang ada berapa? Setelah disikat oleh si PKI Jokowi itu dan oleh Cina PKI si Ahok itu, sekarang jumlah pesantren di Jakarta tinggal 25. Kenapa? Karena pesantren-pesantren yang tanah wakaf itu dikasih pajak yang tinggi. Karena pajak tidak sanggup bayar, tahun kemudian diancam oleh Pemda, akhirnya diambil alih dan dibayar dengan ganti rugi seenak perutnya Pemda. Yang begini nggak dipahami. Sama dengan pembayaran pajak. Rumah yang harganya 1 miliar di masa rezim manusia kafir PKI laknatullah si Ahok ini, dia menggratiskan pajak. Ini gaya mau setung, gaya komunis. Jadi rumah masyarakat yang harganya 1 miliar, PBB-nya dikasih 0. Maksudnya apa? Supaya dianggap orang baik. Itu terjadi di kalangan ibu-ibu. Saya kesulitan menerangkan di pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu tuh histeris. Ya Allah, alhamdulillah punya gubernur soleh seperti Ahok.
Gimana nggak pusing nerangin nama ibu-ibu? Kenapa? Karena ibu-ibu yang berangkat bayar pajak kan, uangnya uang dari bapaknya, karena hari kerja kan bapaknya titip, bu, nggak bayar ini, gila ibunya, pas di print ter 0 rupiah, mulianya Ahok. Bagaimana menerangkan begini? Sementara ini tahun 2016 gratis, 2017 gratis, nanti 2000 kemudiannya disuruh bayar, dirapel, digabung, nggak bisa bayar, rumah bapak disita. Ini kan gaya PKI banget, tapi nggak ngerti-ngerti, susah, sumbu pendek, merasa dia, termasuk KJP segala macam, terlalu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, serang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap nggak ada, kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Ntar habis ngaji dibilang makar nggak nih? Kita lihat kerja mereka. Jaringan bisnis Cina adalah sebuah jaringan bisnis yang rumit, tersusun dengan sangat rapi, bermain di bawah tanah, ditutupi oleh penguasa dan menggolkan kepentingan Cina. Nanti kalau ada yang bisa main ke toko majalah, cari, tapi ini urusannya mungkin referensi aja. Ini ada satu bagus tulisannya tentang mafia Cina di pesisir Jawa. Ya, saya bukan tukang majalah, saya cuma kasih referensi aja. Ya, kalau buku ada di depan. Tapi ini baik dicari, masih ada mungkin di toko-toko majalah. Ya. Karena nggak bisa kita bercanda, mereka mainnya rapi. Ya, kerja-kerja mereka rapi, makanya pengajian-pengajian model gini ini kan jadi bermata dua, Ustaz. Kita bahas begini, emang semuanya orang ngaji sini? Yang Intel mungkin ada ya, yang dari Koramil ada ya. Mending kalau dia muslim, karena bukan muslim pakai songkok juga, pakai koko juga. Kalau yang muslim kita tinggal berdoa semoga Allah teguhkan iman Islamnya. Ya, kalau yang bukan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau yang PKI tinggal dibelah kepalanya. Nggak ada, melawan orang berpaham komunisme itu cuma satu, karena enggak kita yang dimati nanti sama dia. Tapi jangan sembrono, bukan karena semangat, karena dendam pribadi, ya jangan, nggak boleh. Jihad bukan dendam. Nah, kita tuntaskan, mudah-mudahan waktu kita cukup, walaupun saya lihat tidak mungkin materi semua disampaikan. Ini belum separuh ya. Materi ini memang spesial dibuat untuk membahas gerakan Cina. Jadi gerakan mereka luar biasa. Jadi kalau boleh saya bilang, kita ini bangsa Indonesia, umat Islam ini seperti di rumah sakit unit gawat darurat. Saya konfirmasi dulu dengan jamaah nih. Ini udah pada pulang-pulang nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau pulang-pulang caranya begini, gue jauh-jauh dari Jakarta, lu pada pulang seenaknya aja, gue tutup aja pengajiannya. Ntar dulu, nanya dulu ya. Enggak, kalau 2 orang, tapi kalau sekali berlima, masa kan ada muat juga apa 5. Sampai selesai atau saya cukupkan sampai di sini? Udah, ya nggak perlu banget, jangan pada pergi dong, kan kelihatan sama saya nih ya. Ya udah ya, nanti diskusi mendalam. Nah, perang asimetris mungkin pernah didengar. Saya akan coba memberikan rincian saja bagaimana kerja mereka. Ya, mudah-mudahan poin yang terakhir ini jadi pegangan buat kita, bahwa mereka memang sudah sampai di posisi menguasai hampir semua sentral. Sayang film-film nggak bisa kita buka ya, waktunya masalahnya. Dan lagi saya dapat amanat nggak boleh ada suara musik, jadi serba salah saya ini ya. Tapi memang nggak boleh, ikutin aja dulu arahan. Nah, kita lihat nih sekarang satu-satu. Secara faktual orang Cina sudah melakukan penjajahan ekonomi bangsa Indonesia
Semua mall tiap kota di Indonesia 100% milik Cina. Importir barang, eksportir hasil bumi, pemilik toko, tengkulak, pemilik pabrik, pendukung semua, presiden tiap zaman, media cetak, udah semua dia pegang. Nggak bergerak kita nggak tahu bejatnya si Ahok mengencaplok uang yang ada di sumber waras sebanyak 400 miliar, nggak pernah dibahas. Bagaimana si Ahok membeli tanah milik Pemda? Bisa dibayangkan nggak seorang gubernur membeli tanah di tanah miliknya sendiri? Coba, orang gila kan? Tapi nggak ada yang mempersoalkan nih Pak. 869 miliar korupsi itu dia. Ini Ahok udah kebanyakan korupsinya. Kalau dalam hukum agama itu sudah harus dirajam itu. Tapi malah dibilang pahlawan, pemimpin yang mulia. Apalagi ibu-ibu tadi bilang seorang Kristen yang soleh. Tahu ngaji di mana tuh ibu? Bukan di sini, Honol di Jakarta Timur, ya. Jadi kalau kita lihat apalagi yang mereka lakukan, kita coba tengok mereka. Saya lihat yang nomor atas, tolong disimak. Menteri pengamat politik yang namanya Maria Elka Pangestu itu orang Cina. Dia tamat S3 tahun 1982. Saya ingat betul dia. Dia orang CSIS. Ketika dia menjadi menteri perdagangan, dia sudah membuat perjanjian dengan Cina tahun 2005 dalam bentuk Cina pasar bebas 2005. Tapi perjanjian itu dirahasiakan selama 5 tahun. Setelah 2010 baru diumumkan sebagai perjanjian dagang antara Cina dan Indonesia. Ini luar biasa, jahat. Tetap Cina akhirnya si Maria, walaupun dia orang Indonesia. Dia warga negara Indonesia tapi bukan bangsa Indonesia. Itu watak orang Cina. Jadi Cina itu ada yang namanya diaspora Cina. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab itu ikatannya iman. Dia menyatu dan dia yang membela, dia yang menyatakan Indonesia merdeka di awal, langsung dijawab oleh Mesir, dijawab oleh negara-negara Timur Tengah. Ya, jadi jangan ikut-ikutan tuh bilang Arab-Arab. Ya, Arab datang kemarin bagi duit, Cina cuma buat catatan doang. Ya, orang mah duit beneran, cash tuh Pak, 300 sekian triliun itu. BLBI, daerah Jakarta segala macam, perkantoran gedung segala macam, toko elektronik. Yang terakhir, bawa senjata api. Jadi Anda hati-hati juga kalau ribut-ribut sembarangan, harus hitung-hitung. Ntar Anda baru dia keluar dari situ Anda ditembak. Bukan kita nggak berani mati ya Satya, tapi kalau mati cuma ngelawan Cina doang sayang. Kalau mati abis motong kepala si Ahok keren itu ya. Set, gitu kan? Kepala Ahoknya kita potong, kita gantung di tiang listrik, bikin tulisan siapa menyusul. Oh, baru keren kayak begitu. Saya yakin itu akan ada ceritanya, cuman persoalannya kan saya suka bilang masih ada nggak nih cloningnya Ustadz Hasim Yahya gitu ya, yang berani seperti itu. Takbir. Kalau tidak bentuk yang lain deh nanti ya. Saya juga lagi mikir-mikir saya kerja apa nih, jangan ngomong aja. Jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi, mereka sudah di mana? Mereka punya pusat rekreasi, mereka punya pusat perbelanjaan. Saya tutup saja sampai di sini supaya ada dialog. Lipo Karawaci Tangerang. Per Desember 2016 itu keuntungannya 6,1 triliun. Yang belanja 98% muslim. Sejak tahun 2015 sampai 2016-17 dia punya dana 800 triliun untuk pengembangan lipo di seluruh Indonesia. Yang dijebol adalah Sumatera Barat. Dia ingin membuat yang namanya Siloam, ditolak oleh ulama-ulama Sumatera Barat. Tetapi Siloamnya nggak ada, yang ada Padang Landmark. Jadi ganti kulit, isinya sama aja. Maaf orang Padangnya ketipu juga itu. Ya. Duitnya besar. Jadi sekali lagi mereka menguasai hampir semua sektor. Jawabannya adalah memang harus kembali kita hidupkan kembali PP 10, atau kalau tidak yang paling dekat ini tanggal 19 April kita doakan dan kita dukung semampu kita, semoga Allah menangkan yang bukan Ahok. Memang pembahasan jangan di forum terus karena nggak mempengaruhi suara. Dipelajari nih kemarin TPS mana nih, TPS mana, itu memang harus turun di lapangan. Tapi kalau memang nggak perlu ya menangkan aja Ahok, biar sekalian berasa dijajah kan. Karena kalau Ahok menang, saya kasih tahu ya program Ahok. Pertama, Ahok itu sudah punya agenda menghancurkan 90 masjid
yang dianggap basis pergerakan Islam di Jakarta. Satu. Yang kedua, sekolah negeri SD, SMP, SMA hanya akan menerima murid-murid orang Kristen dan Cina. 3. Pengangkatan PNS 100% Cina semua. Udah program dia. Ingat nggak dulu pernah terjadi lelang lurah yang muncul Lurah Susan di Lenteng Agung, Pak Ustadz? Saya ceritakan. Masyarakat protes. Ini kok lurah perempuan Kristen di daerah yang warganya 96% Muslim. Bapak tahu jawaban Ahok? Lo kalau bawel terus, kalau berisik terus, biarin ntar lurah Jakarta Kristen semua. Jadi si Ahok tuh nggak mau dianggap dia keliru, memang dia otaknya PKI, ya. Susahnya memang itu ngebunuh dia tuh belum ada yang nembus, bukan nggak ada yang kerja, lapisannya banyak, dari yang polisi, yang koramil, yang satpol pp, yang dukun beranak, dukun teluh, dukun macem-macem, ini mesti diterobos nih memang, ya. Kalau berani berbuat, kalau ditangkap jangan bilang Alfian yang nyuruh ya. Kenapa nih? Kata Ustadz Alfian suruh bunuh Ahok. Wah, kena semua ya. Kalau mau kerja aja ya sendiri ya. Yang sampai terkena semua, ngembet Ustadz Alfian kena lagi. Kata Ustadz Fahim, wah, kena juga. Jangan, nggak boleh. Berani tangan mencencang, bahu memikul. Biarlah pecah di mulut, jangan pecah di perut, tidak pecah di mulut. Harus kuat begitu. Nah ini perlu ada latihannya. Sampai di sini dulu. Ini baru 1/2 kurang dikit. Ya, atau lewat sedikit. Saya mohon maaf karena kita perlu dialog. Kalau bahas terus-terusan, kalau kuliah SKS-nya kebanyakan. Ya, ntar 4 SKS Anda belum mantep, udah pusing duluan, tutup dulu ya. Saya pikir lebih bagus dialog, dan saya minta keamanan agar bisa kerja dengan baik, supaya jangan habis nanya, habis maki-maki saya lalu pergi. Nggak boleh maki-maki Ustadz ya, karena kader-kader PKI punya kebiasaan begitu. Di forum-forum besar begini, nanti dia acung tangan, dia caci maki narasumber, habis itu dia pergi. Nah yang begitu-begitu ya kita ajak gelut di luar aja ya, kalau mau berkelahi di luar saja. Saya pikir itu